Sekarang kita bahas bagaimana melakukan akuntansi untuk aktivitas hedging dalam hal itu terkait dengan risiko mata uang asing. Kita sudah belajar di materi-materi sebelumnya bahwa apabila perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang asing, maka akan memunculkan yang namanya utang dan piutang dalam mata uang asing. Utang dan piutang dalam mata uang asing itu memunculkan gain and loss ketika pada akhir tahun dilakukan pengukuran ulang, yaitu dengan spot rate pada tanggal neraca. Nah, perusahaan dapat mengantisipasi keuntungan dan kerugian ini dengan melakukan hedging, sehingga dengan adanya hedging, maka perusahaan tidak perlu melaporkan adanya gain atau loss dari foreign currency transaction. Nah, kita tahu bahwa ketika diukur ke spot rate pada tanggal neraca, gain atau loss-nya akan dilaporkan pada laporan rugi laba. Nah, dengan cara melakukan hedging, maka diharapkan gain atau loss tadi tidak akan diakui pada laporan rugi laba pada tahun yang bersangkutan. Hedging untuk transaksi dalam mata uang asing ini dapat dicatat sebagai fair value hedge atau cash flow hedge, di mana untuk cash flow hedge itu persyaratannya lebih rinci, seperti akan kita bahas berikutnya. Nah, kemudian satu hal khusus pada cash flow hedge, biasanya ada perbedaan antara forward rate dari mata uang asing yang dipakai untuk melakukan hedging dengan spot rate-nya. Nah, perbedaan ini akan memunculkan forward premium atau discount yang nantinya akan diamortisasi selama masa kontrak, ya, kontrak dari lindung nilai. Metodenya apa? Menggunakan metode bunga. Untuk dapat dicatat sebagai cash flow hedge, maka syarat pertama yang penting adalah variabilitas dari cash flow-nya harus dapat dihilangkan sepenuhnya dari hedging. Ini caranya kita lihat saja, settlement date-nya sama tidak dengan tanggal di mana pelunasan dari utang atau piutang tadi terjadi. Yang kedua, tipe dari mata uangnya, kemudian jumlahnya. Jadi semuanya harus match dengan yang ada pada receivable atau payable yang dalam mata uang asing. Baru dapat dicatat sebagai cash flow hedge. Kalau tidak, maka akan diperlakukan sebagai fair value hedge, di mana semuanya itu akan dilaporkan sebagai laba rugi. Jadi receivable dan payable-nya ketika disesuaikan kursnya akan memunculkan laba atau rugi, lalu forward kontraknya juga sama akan dimunculkan sebagai laba atau rugi, sehingga bisa jadi ada perbedaan sedikit. Nah, kalau perusahaan menggunakan cash flow hedge, maka setiap ada laba atau rugi pada forward rate atau instrumen hedging yang digunakan itu akan dimasukkan ke comprehensive income terlebih dahulu. Lalu ketika aset atau utang atau receivable atau payables tadi disesuaikan kursnya sehingga memunculkan laba atau rugi pada income, maka pada saat yang sama kita akui juga sebagian rugi atau laba yang tadi di comprehensive income ke gain atau loss sejumlah yang sama, sehingga dengan cara begitu tidak ada gain atau loss dari proses perubahan atau penyesuaian kurs pada utang atau piutang atau aset atau liabilities dalam mata uang asing ini. Jadi setiap ada keuntungan atau kerugian dari penyesuaian kurs akan ditutup dengan laba atau rugi yang dari penyesuaian atas instrumen keuangan yang untuk forward rate tadi. Yang terakhir, nanti apabila ada premi atau diskon, itu akan diamortisasi dengan menggunakan effective interest rates. Mari kita lihat satu contoh. Jadi di sini diasumsikan Win Corporation itu suatu perusahaan di Amerika Serikat menjual peralatan rumah sakit ke Howard di Inggris pada harga 100.000 British Pound,
Jadi dalam mata uang British Pound, sehingga ini foreign currency transaction yang akan diterima 90 hari kemudian, yaitu tanggal 31 Januari 2017. Nah, pada saat yang sama, Win itu melakukan forward kontrak untuk 90 hari, jadi termnya sama untuk mata uang ini, penukaran British Pound ke dolar untuk melakukan hedging atas account receivable-nya. Jadi ini hedging atas posisi piutang yang muncul dari penjualan ini. Nah, kita asumsikan incremental interest rate-nya 12% untuk perhitungannya, untuk melakukan present value, maka kita dapat informasi spot rate pada tanggal 2 November 1,650, pada saat pelaporan keuangan 1660, pada saat settlement 1665. Lalu forward rate 90 hari, jadi dari 2 November ke 31 Januari 2017 itu 1638, lalu forward rate 30 hari dari Desember ke Januari itu 1665. Bagaimana jurnalnya? Yang pertama, kita akan mencatat jurnal untuk penjualan. Jadi di debit account receivable dalam mata uang asing, lalu penjualan 165 dari 100.000 pound sterling dikalikan rate-nya pada tanggal itu 1650. Nah, karena nanti akan di settle net ya, maka ketika perusahaan membeli forward rate pada harga 1638, maka tidak ada baik pembayaran apapun, nggak ada transaksi. Di sini dilihat ada perbedaan antara spot rate dengan forward rate-nya sebesar 0,012. Ini nanti yang akan kita amortisasi. Lalu pada saat akhir tahun kita tahu spot rate-nya naik 1660, sehingga account receivable akan kita tambah, kita munculkan exchange gain. Ini kita pelajari pada bab sebelumnya di bab 12. Kemudian kita lihat sekarang pada posisi 31 Desember ini, maka untuk settlement 31 Januari yang kita lihat adalah forward rate 30 hari. Ini pun angkanya berubah. Jadi sebelumnya forward rate-nya 1638, sekarang 1655. Maka kita juga melakukan penyesuaian ya, 1638, 1655, selisihnya 0,017 dikalikan dengan 100.000 diperoleh 1.700, lalu di present value kan tadi dengan incremental rate 12% atau per bulannya 1%, diperoleh 1638. Nah, di sini kita akan membayar lebih karena kontrak forwardnya harganya lebih mahal, jadi kita akan membayar lebih. Maka forward kontraknya kita kredit 1638, lalu other comprehensive income kita debit 1638. Karena sudah melaporkan laba 1.000, maka kita bisa mengakui kerugian sebesar 1.000 dari other comprehensive income ini. Jadi dari 1683 kita ambil 1.000, kita kredit, debitkan ke exchange loss, sehingga exchange loss akan dinetkan ke exchange gain di sini. Ya, jadi tidak ada gain atau loss yang diakui. Nah, yang berikutnya adalah nanti pada saat settlement semuanya. Ya. Oh ya, sebelum itu kita lakukan hitung amortisasi. Nah, dalam menghitung amortisasi kita harus hitung berapa implicit interest rate-nya. Caranya adalah pada akhir kita peroleh spot rate 165. Lalu tingkat bunganya sehingga kita peroleh pada akhir forward rate 163800. Setelah kita masukkan, maka kita peroleh ini tingkat bunganya negatif 0,243% per bulan. Jadi akan kita amortisasi dengan cara seperti itu. Cara amortisasinya adalah tinggal kita ini ya, kita kalikan dengan 0,00243, karena negatif akan mengurangi dan seterusnya, sehingga total diskon amortisasinya 1.200 atau selisih dari kurs forward sama kurs spot. Nah, karena sudah 2 bulan,
maka kita akui amortisasi selama 2 bulan. 801, 401 tambah 400, 801. Kita sebut exchange loss, kita ambil dari other comprehensive income. Jadi exchange loss-nya kita akui sebagai loss, kita ini other comprehensive income. Ini memang kita akui sebagai expense atau loss karena kita amortisasi selisihnya. Itu adalah biaya dari hedging tadi yang disebarkan selama masa kontrak hedging 3 bulan tadi. Kemudian pada settlement, maka perusahaan akan menerima kas 1665 sesuai dengan spot rate pada saat itu, sehingga ada exchange gain 500. Lalu kita akan membayar karena spot rate-nya 1665 dan forward kontraknya 163, maka ada 2.700 yang harus dibayarkan. Nah, 2.700 tadi ya dikurangi dengan 163 yang sudah dicatat pada sebelumnya, sehingga yang kurang adalah 1017. Maka forward kontraknya kita tambah 1017, other comprehensive income kita debit 1017. Lalu kita settle kontraknya karena sekarang spot rate-nya lebih tinggi daripada forward rate, maka kita akan membayar 2.700. Nah, kemudian kita hilangkan dari ini gain tadi. Kita ambil dari other comprehensive income, kita catat exchange loss sehingga gain tadi hilang. Yang terakhir kita mencatat amortisasi dari itu selisih antara forward rate sama spot rate, yang sisa tinggal 1 bulan terakhir 399. Ya, ini 399. Nah, di sini dapat kita ringkas apa yang terjadi. Jadi di sini account receivable itu akan ada adjustment 100 sampai 500 sehingga akan disettle pada 166.500. Kemudian forwardnya awalnya tidak ada entry, lalu ada liability 1683, lalu bertambah 1017 sehingga totalnya 2.700 yang kemudian juga disettle pada tanggal 31 Januari. Other comprehensive income tidak ada entry di awal, lalu ada adjustment untuk menaikkan ini forward contract. Jadi di debit, lalu di kredit untuk mengakui adanya pengurang offset untuk gain tadi pada core receivable. Lalu ada diskon amortization juga mengurangi sehingga saldonya kredit 1018, lalu ada tambahan 1017 yang dari forward kontrak ini, lalu dikurangi 500 untuk offset dari gain dari core receivable. Kemudian ada diskon amortization 399, angkanya juga 0. Bagaimana income efeknya? Ada gain dari receivable 1000 dikurangi dengan loss dari forward kontrak 1000. Lalu ada amortisasi dari selisih spot sama forward. Dan inilah yang menjadi net exchange loss. Jadi tidak bisa dihilangkan, tetapi ini lebih karena ada perbedaan antara spot rate dan forward rate. Lalu yang berikutnya adalah ada gain 500 yang di offset, tetapi harus mengakui ada amortisasi dari perbedaan spot rate dan forward rate. Jadi di sini yang 801 dan 399 ini adalah biaya dari hedging tadi yang memang harus dikeluarkan dan diamortisasi selama 3 bulan. Satu hal yang perlu dilihat juga di sini, dari tabel amortisasi ini kita tahu bahwa piutang pada tanggal 31 Desember nanti akan sebesar 164.199. Nah, bagaimana angka itu bisa diperoleh? Ini kita bisa lihat dengan cara sebagai berikut, yaitu piutang sebesar 166 pada fair value-nya,
lalu dikurangi dengan fair value dari forward contract, kredit 1683. Jadi ada kenaikan dari piutang akan di-offset dengan penurunan dari derivatif, lalu ada sisa comprehensive income 188, ya, pada akhir tahun itu 188 sisanya, sehingga net balance-nya 164199. Sekarang kita lanjutkan bagaimana jika piutang yang kita hedge itu kita laporkan sebagai fair value hedge. Di sini ada satu contoh, ya, suatu perusahaan minyak menjual minyak kepada Monato Company dengan harga 15 juta yen. Kemudian billing date-nya 1 Desember 2016, tapi pembayarannya 60 hari kemudian atau 30 Januari 2017. Bersama dengan penjualan ini, US Oil menandatangani kontrak forward untuk mengirimkan 15 juta yen untuk mendapatkan dolar. Jadi ketika piutang ini menerima yen 15 juta, nanti kemudian ini sudah di-lock dengan forward kontrak 15 juta yen untuk dijual. Kemudian kita dapatkan informasi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember 2016, ada spot 7500, kemudian forward 60 hari yang dipakai untuk mengunci kontrak 15 juta ini, itu 007490. Lalu pada tanggal 31 Desember kita harus mengubah piutang ke spot rate-nya. Nah, kemudian forward rate-nya juga kita ubah ke forward rate per 31 Desember itu 30 hari. Jadi untuk 30 hari. Lalu ketika pada tanggal 30 Januari semuanya diselesaikan dengan spot rate. Jadi yang dalam huruf tebal ini semuanya yang relevan. Kita catat transaksinya. Pertama adalah mencatat piutangnya pada tingkat 7.500 spot rate-nya, sehingga account receivable dalam foreign currency 112.500, penjualan 112.500. Pada saat yang sama, kalau kita bicara fair value, maka kita catat forward kontraknya, kita munculkan juga, ya, dengan kontrak receivable nanti ini dalam dolar, kontrak payable-nya dalam yen. Jadi yen ini untuk mengoffset posisi yen di sini, utang dan piutang, ya, mengoffset walaupun tidak seluruhnya. Di sini diketahui ada sekitar 150 yang tidak teroffset. Itu yang kita sebut nanti biaya dari hedging ini. Ya, jadi ada 150 net gain on loss yang kita anggap sebagai biaya dari hedging. Karena semuanya nanti disesuaikan ke harga pasar, maka kita tidak perlu melakukan amortisasi. Semuanya nanti akan diselesaikan melalui penilaian pada tanggal neraca. Kemudian kita ketahui pada tanggal neraca account receivable-nya dari yang sebelumnya 7.500 sekarang 7498, ya, 7498, sehingga kita munculkan exchange loss 30. Lalu di sisi lain kita punya exchange gain dari forward contract, yaitu dari 7490 menjadi 7489. Nah, kita catat exchange gain-nya. Kemudian ini 1 bulan sebelumnya, jadi diterima 1 bulan kemudian, maka kita buat present value-nya, totalnya 14,85. Jadi ini loss sama gain kita laporkan di laporan rugi laba. Kenapa tidak sepenuhnya? Ingat tadi ada 150 net loss, ya, di sini yang harus diakui juga. Jadi loss-nya akan lebih besar. Lalu kemudian pada 30 Januari 2017 kita settle. Pada saat itu diterima cash dengan spot rate pada saat itu, sehingga ada exchange loss 15. Lalu account receivable-nya kita
kredit sebesar saldo akhirnya, jadi saldo awal ditambah pengurangan ini yang 30, saldo akhir Desember. Lalu kemudian forward kontrak juga disettle, akan terima kas dalam mata uang asing sama 12.455. Ya, yang akan saling menghapuskan di sini. Lalu kontrak payable-nya kita hilangkan, lalu kita catat exchange loss 119,85. Kemudian yang terakhir kontrak receivable-nya kita settle, ya kita menerima kas untuk menutup tadi exchange loss dari ini kontrak receivable, dan kita kreditkan ke kontrak receivable yang dari receivable tadi. Jadi di sini nanti secara total akan ada kerugian atau biaya sebesar 150 dari transaksi forward kontrak untuk hedging yang menggunakan cara fair value hedge. Dalam melakukan hedging, tidak selalu posisi yang di hedging adalah posisi yang full. Jadi misalnya di sini ada satu oil company juga punya utang dalam mata uang asing. Nah, dalam hal ini tentu dia tinggal lihat posisi netnya berapa. Misalnya ternyata pada saat yang sama dia mempunyai piutang juga dalam mata uang asing dan jatuh tempo pada tanggal yang sama. Tapi ternyata lebih banyak posisi utangnya, yang itu kita sebut sebagai net liability position. Nah, misalnya ternyata dia ada posisi yang akan membayar 10.000 pound dalam 60 hari. Dan prosesnya akan sama, dia akan melakukan ini transaksi forward kontrak seperti ini, lalu transaksi yang lainnya terutama perubahan dalam nilai utang, kemudian perubahan dalam nilai piutang kontrak receivable ini, itu akan dilakukan pada setiap tanggal pelaporan atau pada saat settlement, dan semuanya dilaporkan perubahannya, gain atau loss-nya semuanya dilaporkan di laporan rugi laba. Nah, kalau dalam konteks ini juga sama, nanti akan ada biaya hedging yang nanti akan diakui selama masa kontrak melalui proses pelaporan atas posisi utang dan posisi forward kontrak receivable-nya itu dengan menggunakan fair value. Nah, pada akhirnya hasil dari hedging adalah tetap akan ada biaya yang muncul, ya. Tapi bisa juga dalam situasi tertentu malah memunculkan income karena forward rate lebih tinggi daripada spot rate. Jadi di sini sesuatu hal yang penting adalah hedging tidak selalu menghilangkan semua loss ya atau gain, tetapi dalam hal tertentu karena ada perbedaan antara spot rate dan forward rate akan ada sebagian yang akan diakui tadi dalam bentuk gain atau loss atau dalam bentuk amortisasi yang merupakan biaya dari hedging. Sekarang kita lanjutkan untuk menjelaskan bagaimana fair value hedge untuk transaksi mata uang asing. Yang pertama yang kita bahas adalah yang kita sebut dengan foreign currency commitment. Ya. Ini berarti suatu perusahaan komit untuk membeli atau menjual dalam mata uang asing di masa depan. Ya. Nah, persoalannya komitmen ini belum dicatat kecuali sudah ada transaksi jual belinya. Jadi tidak ada aset atau liability posisinya yang terekspos yang dicatat di neraca. Nah, walaupun tidak ada posisinya, maka tetap exposure-nya dapat kita hindari kalau kita melakukan hedging. Oleh karena itu, situasi ini memerlukan suatu transaksi khusus karena underlying transaction-nya tidak dicatat sebagai aset atau liabilities. Nah, oleh karena itu perlu ada metode. Jadi di sini metodenya karena ada perubahan nilai nanti yang dicatat pada hedge itemnya atau hedging ini ya, instrumen hedgingnya, maka
jumlah yang sama nanti juga akan dicatat untuk ke komitmen tadi, ya, foreign currency commitment. Jadi karena kebutuhan tadi untuk bisa menunjukkan bahwa ada mekanisme offset gain sama loss tadi di dalam accounting, maka khusus pada transaksi hedging ini foreign currency commitment, yaitu komitmen pembelian dan penjualan tadi, akan dicatat perubahan nilainya, ya, yang menyesuaikan dengan instrumen keuangan yang digunakan untuk hedging. Jadi kita ilustrasikan sebagai berikut. Di sini American Store melakukan kontrak, jadi ini sudah pasti, ya, dengan Canadian Distiller untuk memberi 10.000 case dari bourbon dengan harga totalnya 60.000 Canadian dollar. Pada saat itu spot rate-nya 0,7. Ini akan dikirimkan di bulan Maret pada tanggal 31 Maret dalam dolar Kanada, sehingga komitmen ini itu dalam mata uang asing. Lalu American Stores itu melakukan kontrak forward untuk melindungi posisi ini, posisi komitmen ini, dengan membeli 60.000 dolar Kanada yang akan dikirimkan 180 hari kemudian atau pada tanggal 31 Maret dengan forward exchange rate 0,725. Jadi ada selisih 0,025. Nah, kemudian kita ketahui bahwa forward rate pada 31 Desember adalah 0,71, lalu forward dan spot rate pada tanggal 31 Maret adalah 0,68, maka bagaimana pembukuannya? Di sini tidak ada pembukuan terhadap aset atau liabilities karena masih komitmen pembelian. Jadi yang dicatat hanya forward kontrak, debit kontrak receivable dalam mata uang asing karena akan menerima, lalu kontrak payable dalam dolar. Kemudian diketahui pada tanggal 31 Desember forward rate-nya 0,71. Dengan demikian maka jumlahnya akan berkurang, kontrak receivable akan berkurang karena akan menerima lebih rendah dari 0,725 ke 0,71. Total dikalikan dengan 60.000, maka diperoleh 900. Current kontrak receivable kita kredit 900, exchange loss kita debit 900. Nah, ini karena loss dan gain-nya harus match, maka pada saat yang sama kita akui perubahan dalam firm commitment dalam Canadian dollar. Namanya change in value of firm commitment in Canadian dollars. 900 dan kita catatkan exchange gain 900, sehingga gain sama loss akan saling menghilangkan. Ya, ini sama perhitungannya. Lalu pada tanggal 31 Maret ketika ada settlement, maka kita settle pada pada spot rate-nya pada tanggal itu, kita peroleh dari kontrak payable itu kita peroleh cash kita keluarkan untuk membayar kontrak payable dalam US dollar, karena ini dalam US dollar, jadi kita bayarkan dalam US dollar. Lalu kita akan menerima ini Canadian dollar 60.000 pada rate spot rate pada tanggal itu 0,68. Lalu kita tahu bahwa saldonya adalah 43.500 dikurangi 900 itu 42.600, sehingga ada exchange loss sebesar 1.800. Nah, karena ada loss, segera kita akui exchange gain sebesar 1.800, sehingga ini akan saling menghapuskan. Kita mempunyai saldo nanti tambahan change in value of firm commitment. Totalnya adalah 900 ditambah 1.800 atau 2.700. Ketika kita beli persediaan, maka kita bayarkan sebesar 4.800 yang kita terima dari kontrak forward tadi, lalu kita kurangi dengan kita tambah dengan change in value firm commitment, sehingga inventory akan dicatat 43.500. Lalu yang terakhir kita akan membayar tadi accounts payable yang ini dengan cash-nya sehingga dilunasi. Nah, itu pembukuannya. Jadi
setiap ada perubahan pada forward contract yang memunculkan laba atau rugi, pada saat yang sama kita akan mengakui perubahan dalam nilai dari firm komitmen perusahaan sebesar angka yang sama, sehingga gain dan loss-nya akan saling mengoffsetkan. Jadi ini suatu prosedur akuntansi khusus di mana kalau pada situasi pada umumnya tidak akan kita catat perubahan nilai pada firm komitmen, tetapi karena transaksi hedging ini secara khusus akuntansi akan mencatat ini perubahan ini sebagai aset ataupun sebagai liabilities. Satu hal yang perlu di-highlight secara khusus pada hedge yang terkait dengan purchase commitment ini yang kita catat sebagai fair value hedge adalah setiap akumulasi dari perubahan nilai firm komitmen ini nanti akan digunakan untuk mengoreksi inventory-nya, sehingga inventory-nya akan dicatat sebesar rate yang dikunci pada awal ketika melakukan kontrak untuk foreign currency forward. Jadi akan di angka 43.500 karena dari awal sudah dikunci dengan menggunakan kontrak forward tadi yang sebesar 0,725. Lalu bagaimana dengan sales commitment? Pada dasarnya sama prosesnya, hanya tentu saja kalau di sini kita bicara nanti proses pembelian sehingga akan memunculkan persediaan, maka di penjualan itu nanti akan memunculkan sales, sehingga apabila ada akumulasi dari perubahan sales commitment tadi, itu akan menambah atau mengurangi sales. Sekarang kita bahas bagaimana cash flow hedge untuk anticipated foreign currency commitment. Jadi di sini bedanya dengan firm commitment, komitmen pembeliannya ini belum sepasti di sana karena belum ada kontrak yang ditandatangani. Jadi misalnya Win Corporation ini mengantisipasi akan ada suatu kontrak pada tanggal 2 Desember 2016 sedang berdiskusi kepada satu perusahaan di Skotlandia untuk membeli mesin dengan harga 500.000, tapi belum ada kontrak. Jadi ini namanya anticipated commitment, komitmen yang diantisipasi. Lalu Win memutuskan melakukan forward contract dengan si company untuk membeli 500 British Pound untuk delivery tanggal 2 Maret, tanggal yang nanti rencananya akan dibayarkan pada Smith. Nah, kemudian kita dapat informasi pada tanggal 2 Desember itu spot rate-nya 1,7, forward rate-nya 1,68, sehingga ada selisih 0,02. Nah, karena ini antisipasi, maka tidak ada item yang akan di-hedge. Jadi kalau pada firm komitmen kita akan munculkan selisihnya, walaupun komitmennya tidak kita catat, tapi di sini tidak ada sama sekali. Sehingga ketika tidak ada sama sekali, maka setiap ada perubahan harus kita simpan, ya, tidak kita catat sebagai gain atau loss. Baru kemudian ketika tadi komitmennya terrealisasi, baru kita hitung ke sana. Lalu ada diskon atau premium yang terkait dengan ini. Ini tadi ada diskon sebesar 0,02, ya. Jadi nanti akan diamortisasi selama masa kontrak. Nah, diasumsikan pada tanggal 31 Desember ternyata forward rate-nya jadi 1,69. Jadi di sini awalnya 1,68, sekarang 1,69. Sehingga ada keuntungan sebesar 0,01 dikalikan 500 sama dengan 5.000. Lalu di present value-kan untuk 2 bulan sehingga nilainya 4901. Kita debit forward contract karena kita untung, nilainya naik. 4901 kita kredit other comprehensive income. Ini yang dikatakan disimpan, jadi tidak dicatat sebagai gain atau loss. Lalu ada diskon, ya, sebesar 0,02 kali 500 atau 10.000 yang nanti kita hitung seperti kasus sebelumnya, kita akan mendapatkan effective rate 0,3937, ya, persen. Lalu kita hitung di sini sehingga kita dapatkan amortisasinya di bulan Desember 3346
Januari dan Februari 3333 dan 3321 sehingga dari 850 ke 840. Nah, sehingga kita catat other comprehensive income kita ke debit, kita munculkan gain karena itu nilainya lebih rendah, jadi akan muncul gain di sini. Nah, inilah gain yang muncul, tapi yang terkait dengan perubahan pada forward contract, gain tidak dimunculkan. Jadi cost dari hedging yang dimunculkan sebagai amortisasi. Lalu pada tanggal 2 Maret kita eksekusi, ya, di situ diketahui bahwa delaynya sekarang itu dari spot kita klik 1,72, kemudian forwardnya 1,68, sehingga nilainya harusnya 20.000. Sudah kita debit di akhir tahun 4901, sehingga forward kontraknya kita naikkan 15.099. Kita munculkan sebagai other comprehensive income 15.099. Nah, kemudian equipmentnya kita beli pada harga spot 0,72 860, tetapi cash yang dibayarkan sebagian kita dapatkan dari forward contract, sehingga kita sudah kita lock hanya sebesar 840 cashnya, karena cash flow yang kita hedge, jadi cashnya yang kita tetapkan sesuai dengan harga awal, yaitu 1,68. Lalu yang berikutnya adalah amortisasi selama 2 bulan. Ini kita buat other comprehensive income pada exchange gain 6654. Dengan demikian nanti forward kontraknya awalnya 0, kemudian ada debit 4901, 15099, sehingga saldo akhirnya 20.000 yang nanti disettle ketika kita membeli equipment, mengurangi cash yang kita bayarkan. Kemudian other comprehensive income, ada kredit 4901, lalu debit 3346, sehingga bersaldo kredit 1555, lalu ada kredit 15099, lalu ada amortisasi 6654, sehingga saldo akhirnya 10.000. Lalu income-nya adalah dari amortisasi selisih tadi ya, hedging cost. Nah, equipment akan dicatat 860, kemudian disusutkan itu bersama dengan comprehensive income tadi yang saldonya, ada comprehensive yang saldonya 10.000. Jadi saldo 10.000 kredit itu akan mengurangi depreciation expense. Jadi tidak langsung mengurangi equipment, tapi akan dinetkan dengan depreciation expense selama masa manfaat dari equipment. Bagaimana jika kita melakukan transaksi derivatif untuk spekulasi? Maka prinsipnya seperti dalam konteks financial instrument pada umumnya, atau ketika kita bahas di bab 12, kalau itu terkait dengan mata uang asing, maka setiap kontrak yang memunculkan aset atau utang dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan keuangan itu harus disesuaikan ke kurs pada tanggal itu atau spot rate pada tanggal itu, sehingga memunculkan exchange gain atau loss. Ya. Jadi misalnya di sini US International terlibat dalam forward contract membeli 10.000 euro ketika saat itu 90 hari futuresnya 0,54. Kemudian spot rate-nya 0,544. Nah, kita tahu di sini pada tanggal 31 Januari, Desember sama Januari kita peroleh angkanya, maka di sini akan kita catat karena akan membeli, ya, maka akan mendapatkan foreign currency di masa depan. Dicatat 5.400, kemudian kontrak payable dalam dolar 5.400. Ya, jadi di sini kontrak receivable dalam mata uang asing. Nah, inilah yang nanti akan disesuaikan. Ketika tanggal 31 Desember, maka kita lihat sekarang dari tanggal 2 November, 31 Desember, berarti sudah 60 hari, sisanya tinggal 30 hari, maka kita cari berapa yang forward 30 harinya, 0,54. Jadi di situ 0,54 itu angka terakhir, angka sebelumnya adalah 0,5400, ya, ini 5450. Kemudian kita ketahui bahwa
nilainya bertambah sehingga ada gain. Kontrak receivable-nya naik 50, lalu kita catat gain. Ketika settlement, kontrak receivable-nya kita kredit sebesar 5450 karena tambah, lalu kita peroleh cash 5530 dengan menggunakan spot rate 5530 sehingga ada exchange gain 80. Lalu kontrak payable-nya karena ini dalam dolar bisa kita selesaikan. Jadi ini seperti transaksi dalam mata uang asing. Nah, itulah pembahasan bagaimana kita memperlakukan transaksi hedging dan bagaimana kita mencatat gain atau loss dan mencatat bagaimana pengaruhnya terhadap semua pos-pos yang di hedging. Nah, secara keseluruhan kita dapat ringkas sebagai berikut. Jadi dalam hal spekulasi, ya, tujuannya untuk berspekulasi, maka exchange gain atau loss diakui segera pada tanggal pelaporan berdasarkan nilai tukar yang terkait. Jadi kalau forward ya berdasarkan forward. Kemudian income itu akan sama dengan gain atau loss yang diakui. Kalau hedgingnya itu posisi net asset atau liability, jadi sudah ada di neraca posnya untuk mengurangi atau menghilangkan exposure nilai tukar terhadap posisi-posisi di aset maupun liabilitas perusahaan, maka exchange gain atau loss diakui segera, tetapi nanti akan di-offset dengan jumlah yang sama, akan di-offset dari posisi ini, posisi dari gain atau loss dari net asset atau liability. Jadi pada pada instrumen keuangan untuk menghedging itu kita akui gain and loss, pada saat yang sama kita ini gain and loss juga yang di offset jumlahnya. Kemudian efeknya secara umum adalah amortisasi saja. Jadi karena ada amortisasi maka ada gain or loss yang akan diakui, tapi dari selisih amortisasi premi dan diskon atau biaya dari hedging. Lalu kalau firm commitment, yang komitmen yang sudah pasti, maka tujuannya adalah menghilangkan exposure terhadap pembelian atau penjualan di masa depan, ya, yang dengan demikian akan mengunci harga dari kontrak tadi di dalam mata uang kita. Nah, exchange gain atau loss diakui segera, tapi juga diakui exchange gain atau loss dari firm commitment tadi. Nah, income-nya itu sama dengan perbedaan antara perubahan nilai dari hedge instrumen dengan firm commitment. Jadi di sini diakui semuanya dan akibatnya selisihnya dari perubahan pada hedge instrumen dan perubahan pada firm commitment. Untuk yang diantisipasi jadi lebih tidak pasti lagi dari identifiable firm commitment, maka exchange gain atau loss-nya itu dimasukkan ke comprehensive income dan nanti baru diselesaikan ketika transaksinya selesai. Tidak ada efek, tapi hanya mempengaruhi underlying transaction. Jadi mempengaruhi pembelian, ya, atau nanti pada saat menjadi aset itu kemudian disusutkan akan mempengaruhi depreciation expense. Yang terakhir nanti kita akan bahas di bagian akhir itu hedge untuk net investment in foreign entity. Ini upaya untuk mengurangi kerugian akibat translation atau remeasurement. Nah, jadi tujuannya nanti kita akan mengakui ada gain atau loss yang nanti akan meng-offset translation adjustment gain atau loss-nya yang muncul dari proses translasi yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Ya. Income efeknya itu adalah perubahan dari nilai masa depan dari hedge dikurangi dengan nilai dari net investment. Jadi akan saling meng-offset, walaupun bisa jadi tidak secara keseluruhan akan sama karena susah sekali untuk menemukan hedging yang akan benar-benar mengeliminasi laba atau rugi dari translation adjustment. Terakhir akan ada beberapa disclosure, silakan kalian baca disclosure-nya apa saja yang penting. Dan untuk Indonesia yang menggunakan International Accounting Standard, perbedaannya hanya satu, yaitu dalam hal sales atau purchase commitment tadi, International Accounting Standard
membolehkan apakah diperlakukan sebagai fair value hedge atau cash flow hedge. Sementara kalau menurut GAAP harus fair value hedge. Seperti yang kita ketahui pada pelajaran tentang laporan dari subsidiary yang dikonsolidasi ke parent dalam mata uang asing, akan muncul yang namanya translation gain atau loss. Jadi ini dalam konteks translation gains atau loss, ya, bukan dalam hal menggunakan temporal method atau remeasurement. Ini translasi. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, kita tahu bahwa nanti akan muncul translation gain atau loss dalam proses yang juga dicatat perusahaan dalam equity method. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Jadi diasumsikan PIN, suatu perusahaan di Amerika Serikat, memiliki 100% equity investment dari suatu perusahaan di Inggris namanya PIN, yang diperoleh pada book value-nya yang sama dengan fair value-nya. PIN functional currency adalah British Pound, sehingga ketika nanti akan dibuat konsolidasi akan dilakukan translasi yang akan memunculkan translation gain atau loss. Untuk melakukan lindung nilai atas tadi, translation gain atau loss yang muncul tadi, maka PIN itu melakukan mengambil posisi yang berlawanan, yaitu kalau dia punya investasi dalam mata uang pound sterling, maka dia perlu meminjam, sehingga seolah-olah pinjaman ini mendanai investasinya, karena sama-sama dalam British pound sterling akan saling meng-offset, sehingga setiap ada translation gain atau loss itu akan di-offset oleh ini tadi nanti pengakuan atas pinjaman dalam mata uang asing tadi di neraca. Ya. Nah, misalnya diketahui bahwa saldo dari investment account pada tanggal 31 Desember itu 1.280, ya, atau 100% kali 1,6, itu nilai tukar pada akhir tahun. Pada tanggal ini tidak ada translation adjustment. Nah, kemudian dalam rangka untuk menghedge pada laporan di tahun 2017, ya, pada tanggal 1 Januari itu dilakukan peminjaman sejumlah yang sama 800 pada spot rate 1,6. Ya, jadi karena spot rate-nya sama pada 1,6 akan dicatat cash pada loan payable sebesar 1.280 dalam foreign currency. Nah, kemudian selama 2017 ada transaksi pembayaran dividen 40.000. Kita tahu kita catat sebesar cash pada tanggal spot rate pada tanggal pembayaran dividen. Kemudian kita peroleh cash, kreditkan ke investment in bank. Lalu kita tahu nanti net aset awal itu sebesar 800.000 dikalikan 1,6, 1.280, lalu ditambahkan net income dikalikan 1,7, ini weighted average rate, ya, selama 2017, lalu dikurangi dividen, maka diperoleh ditambah dengan equity adjustment diperoleh 1.656, karena di sini kita menggunakan angka pada rate pada tanggal 31 Desember, sehingga selisihnya kita catat sebagai equity adjustment, translation gain atau loss di sini. Jadi di sini kita punya translation gain. Nah, dari sini kita bisa catat ada penambahan investment in band itu 446, itu berasal dari income from band 272, ditambah dengan ini equity adjustment 174. Jadi apabila tidak di hedging maka akan ada gain 174 di sini. Nah, lalu dari transaksi loan payable kita laporkan di pembukuan parent sebesar rate-nya pada tanggal neraca. Jadi di sini loan-nya jadi bertambah, ya. Yang tadinya loan-nya pada 1,6 sekarang menjadi 1,8, sehingga ada debit, ada comprehensive income 160. Jadi 160 ini yang dipakai untuk meng-offset ke 174. Sehingga saldonya hanya 14.000, jauh lebih kecil daripada 174.
Tapi ingat, karena pinjaman maka akan ada interest payable yang akan dibayarkan tahun depan berdasarkan rate pada tanggal neraca, yaitu 1,8. Kemudian interest expense itu menggunakan rate rata-rata 1 tahun, 1,7, sehingga selisihnya kita catat sebagai exchange loss sebesar 9.600. Pada tanggal 1 Januari ketika kontraknya pinjamannya disettle, maka interest payable-nya itu kita debit, lalu loan payable-nya kita bayarkan pada kurs tanggal itu yang tidak berubah, lalu kita credit cash. Nah, dengan demikian, maka nanti di neraca translation adjustment-nya hanya 14.000, bukannya 174.000, karena dikurangi dengan 160.000 yang diperoleh dari pinjaman dalam British Pound. Nah, di sini gain atau loss itu setelah after tax itu dapat diakui sebagai translation adjustment hanya sampai sebesar jumlah translation adjustment. Jadi nggak boleh melebihi. Kalau melebihi dari translation adjustment, maka sisanya harus dilaporkan sebagai laba atau rugi pada periode berjalan. Jadi di sini secara khusus, karena ini digunakan untuk hedging atas posisi net investment, maka perubahan pada utang dalam mata uang asing tidak dicatat sebagai gain, tapi dicatat sebagai pengurang dari other comprehensive income. Demikian posisi atau hedging untuk posisi net investment pada foreign subsidiary.